Hai, aku Dekaria. Di sini aku datang bersama satu anak baruku ini. Fiktif romansa. Kita akan kupas habis tentang dia. Oke, fiktif romansa dikerjakan sejak kapan? Ini sebenarnya agak lama banget, panjang banget. Jadi untuk liriknya sendiri itu aku kerjain udah dari tahun 2017 kayaknya. Ya, jadi dari 2017 itu udah buat alur ceritanya. Kemudian aku dibantu dengan salah satu teman aku bernama Rahmat, yang juga salah satu mentor aku di dunia bermusik. Jadi dia yang bantu untuk merangkum semua cerita itu jadi sebuah lirik, dan jadilah lirik fiktif romansa itu gitu. Dan dari situ juga dari tahun 2017 ke 2018 kita mulai garap musiknya, dibuat musiknya tapi masih agak kasar gitu. Akhirnya setelah 2017 itu lewat, 2018 lagu ini jadi sebagai sebuah lagu, dan itu pun ceritanya masih panjang banget. Itu untuk dikeluarkan pun masih banyak keraguan, bimbang gitu. Jadi nggak rilis dari tahun 2017. Akhirnya terlupakanlah lagu itu gitu. Dan akhirnya ada lagi satu kisah yang hampir sama dari cerita itu terjadi lagi di tahun 2018 dan juga 2019 lah. 2019 terjadi lagi. Akhirnya di 2019 aku coba untuk merubah sedikit lagu itu. 2019 akhir rampung dan jadi gitu. Lagu ini dikerjakan oleh kayak yang aku bilang tadi, mulai dari liriknya itu aku dibantu sama sahabat aku, Kak Rahmat. Nah, dia yang bantu. Kemudian untuk musik aku dibantu oleh Kak Ibnu Jahirman, Torian Kodok, dengan juga Anjar. Nah, Anjar ini juga sebagai gitaris yang mengisi petikan-petikan manis di dalam lagu ini gitu. Kemudian juga ada Wayau. Wayau juga ada bantu sedikit saat itu dalam recording, terutama dalam record gitar. Kemudian lagu ini juga kita memang benar-benar sederhana banget. Kita kerjainnya semuanya di rumah, nggak ada yang dikerjain di studio rekaman atau apa segala macam. Itu memang benar-benar pakai alat yang ada tersedia di rumah gitu. Terus kita garap sendiri, kita buat sendiri. Kita juga revisi musik-musiknya juga di rumah gitu. Jadi benar-benar pure kita kerjain sendiri. Kemudian juga untuk video klip itu dikerjakan oleh sahabatku juga, itu Andi Raja atau kita kenal biasanya namanya Raje gitu. Jadi ini pun juga video klipnya nggak dibuat seniat itu sih. Kalau misalnya kalian bisa lihat di YouTube, itu video klipnya kayak ngalir aja, karena memang bener-bener ngalir aja gitu. Jadi nggak ada yang disetting sedemikian rupa untuk jadi sebuah video klip. Itu memang bener-bener ketidaksengajaan aja, ambilan-ambilan setiap angelnya gitu. Terus itu sih kalau misalnya yang di dalam lagunya yang berperan itu, dan banyak, karena sebenarnya lagu ini sempat mau diisi dengan alunan violin, tapi nggak jadi gitu. Banyak banget, panjang banget ceritanya. Jadi sampai akhirnya rilis sekarang itu kayak panjang banget ceritanya. Dan lagu ini juga sempat masuk ke salah satu album kolaborasi penyanyi-penyanyi dan band-band lokal, indie lokal Kalimantan Tengah. Tapi belum rilis sendiri akunya gitu, dan juga belum ada video klipnya sampai akhirnya di tahun 2020 aku rilis gitu. Oke, fiktif romansa sendiri ini dari cerita pribadi sih, cerita pribadi. Jadi aku punya cerita, aku tulis lalu dirangkum jadi lirik fiktif romansa ini. Nah, jadi kalau kalian lihat dari video klip di fiktif romansa ini, bagian awal dan juga bagian akhir itu ada terselip sedikit
penggalan puisi yang aku buat. Nah itu sebenarnya surprise buat aku juga sih dari sobat aku Raje. Thank you Raje. Itu jadi awalnya video ini memang dibuat, Raje buat saat aku pergi liburan bareng dia, dan itu maunya untuk video puisi itu. Tapi ternyata dia tahu kalau aku punya lagu, dia masukin lah lagunya ke video itu gitu, dan dia potong sedikit bagian puisi ke dalam lagu itu. Nah di situ ada ceritanya agak beda tapi nyambung sih. Jadi ini tuh ceritanya sebenarnya kayak seseorang yang mendambakan sesuatu, kasih, cinta, hati gitu yang pernah dia punya, dia nyari lagi nih di dunia yang sekarang gitu. Dia pernah kehilangan, terus dia cari lagi tapi nggak ketemu. Saat dia mulai percaya bahwa oh ada kok, bisa dapat lagi kok, ternyata dia dipatahkan gitu, dipatahkan lagi. Jadi ceritanya tentang itu sih, harapan dia, ekspektasi dia untuk sesuatu, tapi ternyata tidak sesuai dengan yang dia harapkan gitu. Nah terus kenapa namanya fiktif? Judulnya fiktif romansa, karena fiktif itu menceritakan dari semua cerita yang asli, sesuatu yang kayaknya ini tuh palsu gitu, ini tuh nggak nyata gitu, dan tapi terjadi nyata gitu. Jadi dapatlah fiktif romansa. Romansa ini kenapa romansa? Karena lagu ini tuh ada karena sesuatu yang terjadi dari aku pribadi ya. Aku pribadi itu adalah orang yang begitu perasa dengan sesuatu gitu, terutama dalam sebuah hubungan. Jadi ketika ada hubungan atau ketika mencintai seseorang itu kayak ekspektasinya tuh besar sekali, tapi ternyata yang didapatin nggak sesuai gitu. Akhirnya kayak ngerasa ini tuh jadinya cerita setelah ditulis itu, ini kok kayak jadi cerita yang fiktif ya, panjang dan terlalu ribet dan nggak pernah ketemu ujungnya, karena ini juga ceritanya berulang-ulang kali terjadi gitu. Jadi kayak nggak percaya, kayak kata-kata yang di awal itu kan, aku tidak pernah percaya bahwa cinta bisa datang 2 kali. Oke, terus sesuatu bisa merubah stigmaku bahwa enggak kok, itu nggak benar. Oke, aku percaya, tapi ternyata benar, balik lagi ke awal gitu loh. Oh ternyata memang benar, aku bilang kalau cinta itu memang nggak bisa datang 2 kali gitu. Itulah kenapa namanya jadi fiktif, judulnya jadi fiktif romansa gitu guys. Oke, inspirasi musik banyak sih sebenarnya, berawal dari penyanyi reguler kafe, penyanyi wedding. Aku dengerin banyak banget musik dan genre musik tentunya. Aku begitu menyukai musik jazz dulu sampai sekarang juga sih. Cuman di tahun sekitar 2016 itu aku mulai semakin mencintai musik-musik folk, dan aku juga berterima kasih buat Kak Kodok, Bang Kodok, juga Bang Anjar yang mengenalkan aku dengan musik-musik ini. Inspirasi aku mereka juga di lokal, mereka berdua. Kemudian aku juga menyukai yang baru aja naik seperti Nadine. Kemudian aku juga suka Kunto Aji. Aku lebih menyukai mereka, di mana mereka itu menyampaikan setiap lirik lagu mereka itu dengan apa adanya, dan mereka berusaha masuk ke jiwa-jiwa orang dengan lagu yang mereka mainkan gitu, dengan lirik yang mereka buat. Mereka bisa membawa orang untuk ini loh, coba kalian lihat ceritaku ini gitu. Jadi secara tidak langsung itu membuat orang membayangkan gimana sih kondisinya mereka saat lagu itu tercipta gitu. Nah itu juga yang buat aku semakin
terpacu untuk buat sesuatu yang oke, ini harus aku keluarkan, dan aku mau orang-orang juga saat mendengarkan lagu ini mereka bisa kayak keputar gitu di kepala mereka, kejadiannya seperti ini, kayak gitu. Jadi mereka bisa merasakan apa yang aku rasakan. Gitu. Kalau mulai nyanyi sih dari kecil. Dari kecil itu mulai nyanyi, tapi yang memang benar-benar mulai serius nyanyi sih sejak SMA gitu. Itu nyanyinya ya kayak nyanyi-nyanyi grup gitu, paduan suara. Kalau misalnya yang memang aku sendiri yang mulai terjun sendirian ke dunia musik itu sekitar tahun 2012-2013 gitu. Nah itu mulai nyanyi, terjun ke reguler cafe, festival-festival, kemudian juga wedding singer gitu. Dan di 2018 atau 2017 akhir, aku agak lupa, sekitar itu aku memutuskan untuk aku berhenti untuk regular cafe. Aku juga sedikit mengurangi wedding singerku karena tuntutan pekerjaan sih saat itu. Dan saat itu juga aku mulai mau membangun imageku sendiri gitu. Imageku sendiri, aku mulai semakin mencintai musik yang aku anggap itu jiwaku banget gitu, aku ngesol banget sama lagu itu. Aku mulai dalami dan aku mulai aku bernyanyi untuk apa yang aku suka gitu. Apa yang aku suka, aku menyampaikan setiap lirik lagu yang aku suka, nada-nada yang aku suka itu ke orang lain supaya orang lain juga bisa suka gitu. Nggak lagi mindsetnya udah berubah, nggak kayak dulu lagi aku harus nyanyiin apa yang orang suka, apa yang orang mau gitu. Itu sekitar tahun 2018 awal lah, sekitar itu. Sampai sekarang akhirnya bisa rilis lagu yang memang benar-benar aku banget gitu. Oke, kalau pendapat aku soal musik folk di Kalimantan, khususnya Kalimantan Tengah, masih jarang banget. Tapi kalau misalnya peminat pendengarnya ya untuk musik folk, aku rasa udah lumayan banyak, apalagi musik-musik folk indie sekarang sudah mulai naik daun gitu ya, udah banyak yang kenal. Musisi-musisi di luar Bandung, Jakarta gitu udah banyak banget yang sekarang semakin meroket lah ya. Jadi aku yakin nanti juga di Kalimantan Tengah semakin banyak pastinya anak-anak muda yang punya selera musik folk. Nanti juga aku berharap nih, jadi harapan juga nih kan, harapannya juga buat musisi-musisi muda yang mungkin sama kayak aku sebelumnya nggak kenal musik folk itu gimana gitu, dan ternyata jiwanya ada di situ. Sekarang misalnya sudah mulai mendengar musik-musik folk dan akhirnya terjun ke situ dan mencintai itu. Harapanku sih makin banyak nantinya, semakin banyak lagu-lagu yang keren-keren, lagu-lagu dengan musik folk asal Kalimantan Tengah. Dan harapanku sih musik-musik folk dari anak-anak Kalimantan Tengah bisa semakin melambung, dikenal di Indonesia bahkan di luar. Kalau misalnya aku dikenal sebagai penyanyi asal Pangkalan Bun atau asal Palangkaraya, sebenarnya ini yang jawab harusnya bukan aku ya, netizen. Oke, mungkin dua-duanya kali ya, karena untuk sekarang aku mungkin lebih banyak di Palangkaraya, tapi juga beberapa waktu aku akan pulang ke Pangkalan Bun, dan memang Pangkalan Bun itu kota lahirku. Kalau misalnya ditanya aku maunya dikenal sebagai penyanyi asal mana, ya asal Kalimantan Tengah gitu, yang mencakup dua-duanya. Pangkalan Bun juga iya, Palangkaraya juga iya gitu, kenapa enggak dua-duanya gitu. Kalau misalnya aku sekarang lebih dikenalnya di mana, mungkin karena aku lebih banyak waktuku di Palangkaraya ya, dan aku lebih banyak karir bermusikku di Palangkaraya, mungkin lebih banyak dan lebih luas yang mengenal aku di sana dibandingkan di Pangkalan Bun. Kalau di Pangkalan Bun kan aku hidup dari kecil sampai dengan SMA, dan saat itu aku belum terjun ke dunia musik band gitu. Jadi mungkin lebih sempit yang mengetahui seorang Dekarya gitu. Jadi kalau misalnya
maunya aku dikenalnya sebagai penyanyi asal mana, ya asal Kalimantan Tengah gitu. Untuk harapan aku buat semua pendengar Fiktif Romansa, mungkin ketika kalian dengar lagu ini, kalian bisa dengar pakai headset gitu. Kalau kalian mau meresapi lagunya, kalian bisa dengar benar-benar pakai headset. Dan di dalam lagu itu, di sana ada cerita yang benar-benar cerita yang benar-benar mendalam banget. Dan di situ ada jiwa sih yang aku taruh di dalam lagu itu, dan aku berharap banget kalian bisa jiwa itu bisa sampai ke kalian dan kalian bisa merasakan apa yang ada di dalam lagu itu. Dari setiap nadanya, di dalam lagu itu ada 3 dimensi musik, dan aku berharap kalian bisa tahu setiap dinamikanya dari dimensi-dimensi musik yang aku masukkan di dalam lagu itu. Dan nantinya aku akan cerita mulai dari lirik awal, bait awal, ref, dan juga seterusnya. Nanti akan aku bahas satu-satu. Dan saat ini harapannya adalah kalian bisa, ini anak pertamaku, aku kasih buat kalian, dan aku berharap kalian bisa mencintai dia, kalian bisa mendengarkan dia, dan kalian bisa, dan lagu ini bisa masuk ke hati kalian. Ini dari hati untuk hati. Oke, thank you untuk Uma TV, semoga kalian semakin berjaya, dan aku juga mau ucapin terima kasih untuk kalian semua yang mau menerima Fiktif Romansa. Semoga kalian bisa suka. Yang belum dengerin lagunya dan belum nonton video klipnya, kalian bisa cek videonya di YouTube channel aku di Dekaria, atau di akun Instagram aku di bawah sini. Terima kasih. I love you.